Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kalau tahu lagu ini, mari kita nyanyikan sama-sama. If you know this song, let's sing it. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Oh Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh kelebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Sama-sama kita berdiri yuk. Let's stand on your feet. Kita nyanyiin sama-sama, Tuhan inilah satu. Tuhan, Kau mengenal hati jauh melebihi. Yes. Tuhan, ini Kau menjaga hati supaya kehidupan. Lift up your hands, angkat kedua tangan, katakan, oh Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun, yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Siapa yang mau hidupnya bersinar, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tempat ini, Kau urapi setiap kami, dan bekerjalah bebas di tempat ini. Holy Spirit, we believe that you are here in the middle of us. Work freely in this place and use and anoint everyone that take part in this service. We excited to see you, Lord Jesus. Kami berharap Tuhan sesuatu yang baru pagi hari ini. We expect something new this morning, Lord Jesus. Kami siap memuji-Mu, Tuhan. We are ready to praise your name, Jesus. In Jesus' mighty name, dalam nama Yesus, everyone say, Amen. Everyone say, Amen. Amen. Siapa siap memuji Tuhan? Lambaikan tangan kita. Who's ready to praise the Lord? Let's raise up our hand. Amen. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Gereja Tuhan katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. yes Lord. We thank you for your faithfulness. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia apa saudaraku? Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. amin Tuhan. Lord, we believe, Lord, that your faithfulness will never leave us. Kasih setiamu selalu pada kami, Tuhan. Gereja Tuhan aja. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. There's nothing that is impossible for you Jesus. Gereja Tuhan, mari kita nyanyikan sama-sama. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Amin. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari kita nyanyikan sama-sama. Terima kasih Yesus. Let's sing it together, come on. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yeah. Oh, everything is possible with you, Lord. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Oh. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Someone. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Gereja Tuhan, kita katakan, I believe. I believe, I believe. Yes, Jesus. I believe in you. I believe, I believe. I believe in I you. believe. I believe, I believe. Yeah. I believe in you. I believe Namanya Yesus. I believe Semuanya in katakan. you. I believe Hey, hey, hey. I believe in you. I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Yes, Lord. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open.
impossible. Benar Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau. We sing, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Yeah. I believe, I believe in you. One more time. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara bisa duduk di dalam hadirat Tuhan. Let us be seated in God's presence. Thank you Jesus. Tema kita bulan ini adalah Seeing God's Goodness in Difficult Times. Melihat kebaikan Tuhan di waktu kita susah. Dan ayat firman Tuhan kita pagi hari ini dari Yesaya 41 ayat 10. The word of God this morning is from Isaiah 41 verse 10. And I hope and I pray that it will give you strength, it will give you courage in these difficult times. Dan saya berdoa ayat ini bisa memberikan kita kekuatan dan pengharapan di waktu kita susah. Amin. Mari kita baca sama-sama. Let's read it together in Indonesian and in English. 1, 2, and 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku menyertai. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang menjauh dan menangan. Amin. Let's read it in English. 1, 2, 3. Don't be afraid, for I am with you. Don't be frightened, for I am your God. I strengthen you, yes, and I help you. Yes, I uphold you with my saving right hand. Amen. We thank you, Lord, for your words, for your encouragement, God, and for your reassurance that you are with us, Jesus. Kami berterima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan dan Engkau beserta kita Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Lord, we want to prepare our hearts to receive your words this morning. And we want to continue to worship you, God. For you're worthy to be worshipped and you're worthy to be praised. Kau layak dipuji, kau layak diagungkan. Hanya kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita jadikan pujian ini sebagai doa kita pagi hari ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah
Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. oh jiwaku, Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah Jemaat, mari kita bangkit berdiri. segalanya. Mari kita sembah Dia. Angkat suaramu, kita katakan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu, sama-sama. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Yuk sama-sama gereja Tuhan, kita sing it together. Karena salibmu, karena salibmu, karena salibmu, untuk melakukan mujizatmu di hidupku, untuk melakukan mujizatmu di hidup, untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mujizat terbesar yang Tuhan berikan buat kita The greatest miracle that God gave us pada saat kita dibawa dari kegelapan ke dalam terang Tuhan. is when God brought us from darkness into God's light. Bagi setiap Anda yang percaya, kita memperoleh kehidupan kekal lewat Yesus Tuhan. For those who believe in Him will receive eternal life with God. Dan pagi hari ini bukan sebagai rutinitas, tapi pagi hari ini kita mau memperingati akan kematian Tuhan Yesus lewat perjamuan kudus. And this morning is not about a routine, but we want to remember God's sacrifice through the Holy Communion. Berapa di antara Anda yang belum mendapatkan anggur perjamuan? Angkat tangan. Mari kita siapkan. Just lift up your hand if you don't have the bread and the wine yet. Yang belum dapat, angkat tangan. For those of you who didn't get it yet, lift up your hand. Lantai 2 semuanya sudah? Semua sudah dapat?
Mari masing-masing Anda datang hampiri Tuhan dan akui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Dia. Let each of you come towards God and let's confess our sins and our transgressions towards God. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Let's prepare the bread on your right hand. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus duduk makan bersama teman-teman terdekatnya. On the night before Jesus was crucified, Jesus sat and ate with his closest friends. Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya sembari took the bread berkata, and broke it and said, "Inilah tubuhku yang diberikan bagi kamu. This is my Perbuatlah body. ini menjadi peringatan akan aku." This is my body that is given to you. Do this in remembrance of me. Pagi hari ini kita memperingati akan pengorbanan Kristus Yesus. And this morning we are remembering God's sacrifice. Pada saat dia dicambuk 39 kali untuk menanggung dosa-dosa kita. When he was whipped 39 times for our sins. Apakah Anda percaya di tangan kanan Anda melambangkan tubuh Kristus Yesus? Do you believe that on your right hand that is the body of Christ? Mari kita sambut dengan iman dalam nama Yesus. Let's take and eat in the name of Jesus. Mari kita siapkan untuk anggurnya. And let's prepare the cup. Mari angkat di tangan kanan kita. And let's lift it up on your right hand. Lalu Tuhan Yesus juga mengambil anggur dan berkata, And Jesus took the wine and said, "Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. This cup is a new covenant that is sealed in my blood. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya sebagai peringatan akan aku." Do this every time you drink it as remembrance of me. Saudaraku, Anda percaya di tangan kanan Anda melambangkan darah Yesus Brothers and Kristus? sisters, do you believe that on your right hand Anda that is the percaya blood of darah Christ? Yesus punya kuasa yang luar biasa, And do you saudaraku? believe that the blood of Christ has Dan firman Tuhan amazing berkata, terjadilah menurut imanmu. and the word of God said it will happen according to your faith. Dan saat ini, apapun iman Anda, percaya itu yang akan terjadi. And at this time, whatever it is you have faith on, that will happen. Mari kita sambut dengan iman di dalam nama Let's Yesus. take and drink in the name of Jesus. Ucapkan syukur, saudaraku. Haleluya. Thank you, Lord Give Jesus. thanks. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up.
Let our King. Let our King be lifted up. Hosanna! Hosanna! Hosanna In the highest. Let our King be lifted up. Hosanna! Sekali lagi, one more time. Hosanna! In the highest. Let our King be lifted. Let our King be lifted up. Let our King be lifted Let our King. Let our King be lifted up. Hosanna. All the honor unto you, Lord Jesus, from now on until forever. Semua kemuliaan, kehormatan hanya bagi Yesus Tuhan. Bekerja dan berbicara di tengah-tengah kami. Speak to us, Lord Jesus, this morning. Selidiki setiap hati kami. Search our heart, Lord Jesus. Apapun keadaan kami, Tuhan, Engkau tahu. Whatever our circumstances right now, Lord, I believe that you know. Dan Engkau nggak akan tinggal diam. That you won't be silent, Lord Jesus. You will do your part. Setiap hati dijamah, Tuhan. Every heart will be touched by the Holy Spirit. Yang di rumah, yang di tempat ini. Whether you're at home or here, Holy Spirit work freely in this place. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan. Saat ini terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan. There's healing power right now. Healing touch. In Jesus' name. Haleluya. Kami mau mengalami Engkau, Tuhan. We want to experience you, Lord, one more time. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus, Tuhan. All the glory, honor unto you, Lord Jesus, from now on until forever. Dari sekarang sampai selama-lamanya gereja Tuhan. Katakan, amin, amin, amin. You may be seated in God's presence. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi ucapkan terima kasih untuk yang ambil bagian di dalam pelayanan apapun juga. Big thanks to everyone that take part on this service this morning. Kasih tepuk tangan everyone. Yes. I would like to invite all the middle schoolers. All middle schools go with Kokonik on the back. All middle schoolers. And semuanya usher yang di belakang tolong kasih tempat duduknya di depan ini. Yang ada di belakang take your seat. Ada di atas juga ada tempat duduk, di depan juga masih ada tempat duduk. There are few seats open. Silakan duduk. Middle schoolers go with Nick. Yes. Ya, di atas ada yang di belakang. Ayo ambil tempat duduknya. Ibu Miske. Oke, Daniel, ambil tempat duduk semuanya. Oke. Saya akan masuk di dalam announcement singkat. I'm gonna share a short announcement this morning. Sekali lagi ucapkan terima kasih untuk para donatur dalam Pax Cafe. Give big thanks to all donor for Pax Cafe. And again, I would like to invite all of you to stay, hang out after the service at the Pax Cafe right there next to the parking lot. Terus gitu juga saya mau mengundang untuk Anda yang terpanggil untuk ikutan dalam baptisan. If you're called to take part on the baptism, please contact me, silahkan hubungi saya. Setelah kebaktian ini, para orang tua khususnya untuk sekolah minggu, saya mau kasih tahu anak-anak sekolah minggu akan latihan paduan suara setelah kebaktian ini. After this first service, all the Sunday school will have a choir practice. And ini dia yang penting, ada beberapa event penting yang akan Anda harus ingat. This is a big event
for our church. Remember October 18, 18 Oktober hari Jumat, ini dicatat. 18 Oktober kita akan ada Fall Night Market. Ajak teman-temannya, sukseskan acara ini. You name it, ada makanan dari rawons, ada soto Betawi, ada semuanya. Semuanya makanan-makanan yang anget-anget, yang enak-enak akan ada kita makan. 18 Oktober dari jam 4 sore sampai malam. Yes, mudah-mudahan makanannya masih ada. Yes. Lalu tanggal 26 Oktober, remember, October 26, it's church building dedication service jam 4 sore. 4 o'clock. At the big sanctuary, kita akan ada celebration untuk church building dedication. And dari jam 10 sampai jam 1-nya ada open house. Open house-nya terbuka juga untuk siapa aja yang mau datang, boleh. And November 9, ada 5K run. Remember to sign up. Nanti setelah kebaktian ini, you may sign up with Regina or with Natalie. The deadline to sign up is October 18. Jadi, I like you to sign up and ikutan di dalam 5K run yang akan dilaksanakan di FDR Park dari jam 7 pagi. Kita start jalannya jam 8.30 kalau nggak salah. Ya, tua muda semuanya, bahkan akan ada beberapa slot. Anda pengen ikutan, tapi Anda gak ada uang, jangan khawatir. Ada beberapa sponsor. Yes. And 17 November, Ministry Appreciation to all ministers in this church. Semua pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini kita akan celebration. Kita akan ada appreciation lunch. Tanggal 26 Oktober jam 1.30 di Lower Hall. And 28 sampai 30 November, 28 and 30th ada Thanksgiving retreat di Hershey, Pennsylvania. Alright. Banyak acaranya, tapi kasih tepuk tangan dulu untuk acara-acara yang ada. I encourage you to be part of it. Nah, kita memasuki bulan yang baru. It's October, bro. It's October. Bulan yang baru, tema yang baru. It's a new month, it's a new theme. And tema kita bulan ini berbicara tentang seeing God's goodness in difficult times. Melihat kebaikan Tuhan di waktu yang sulit. Nah, pagi hari ini bukan saya yang berbicara. This morning I would like to invite my brother. Mari kita sambut PPC secara meriah. This is my brother Joe Manicam dari RLT. RLT itu adalah satu organisasi yang membantu orang-orang yang terpinggirkan di Southeast Asia. So PPC, help me to welcome Pastor Joe Manicam. Check 1, 2. Be careful, brother. Yes. Good morning, my sisters and my brothers. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. It is my honor to be here with you this morning. Suatu kehormatan buat saya bisa bersama-sama dengan Anda pagi hari ini. As sisters and brothers in Christ, there are certain truths we hold on to. Sebagai saudara seiman di dalam Kristus Yesus, ada beberapa kebenaran yang kita pegang. So even though I may not know your heart tongue, your language, Walaupun saya nggak tahu bahasa Anda, we believe the day will come when this will no longer separate us. bahwa pada harinya nantinya, bahwa semua ini udah nggak penting, semuanya akan disatukan. Amin. Amen. And there's many truths like this in the world in which we live. Dan banyak kebenaran-kebenaran di dalam dunia yang kita hidupi ini. So for example, a truth, right, is we as human beings, we must eat to stay alive. Kebenaran lainnya adalah kita sebagai manusia kita harus makan, ya enggak, untuk kita bisa tetap hidup. We must breathe to stay alive. Kita harus bernafas untuk kita tetap hidup. We must sleep to stay alive. Kita harus tidur untuk kita bisa tetap hidup. Do any of you doubt these truths? Apakah ada yang meragukan kebenaran ini? Yeah, we would all agree, right? Semuanya setuju kan? Yeah.
And if we go out to the streets here of Philadelphia Kalau kita pergi ke jalan-jalan di Philadelphia, and we ask the people on the streets kalau kita tanya dengan orang-orang di jalanan, about these truths, would they agree with us or not? kalau kita tanya dengan kebenaran-kebenaran tersebut, kira-kira mereka setuju nggak dengan kita? They would agree, right? Pasti mereka akan setuju. We go back to Indonesia, they would agree. Kita balik ke Indonesia, mereka juga pasti setuju. So there are these grand truths Jadi ada kebenaran yang besar that we as humans di mana kita hold sebagai on to. manusia yang kita pegang kebenarannya. So in a time in our society today, Di masa-masa di dalam keadaan dunia saat ini, there are some truths that are hard to get hold of. Hard. Yeah. ada beberapa kebenaran-kebenaran yang susah untuk dipegang. I'm not getting into any of that today, but I want to speak to some truths that we hold on to if we are claiming to follow Jesus. Tapi ada beberapa kebenaran-kebenaran yang akan saya sampaikan untuk kita yang mengklaim bahwa kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Now, if you don't follow Jesus, that's okay. Kalau Jesus Anda still nggak loves ngikut you. Yesus, nggak jadi masalah. Jesus still loves you. Tuhan Yesus tetap mengasihi Anda. And I just invite you to listen today. Dan saya mengundang Anda untuk tetap ngedengerin aja pagi hari ini. So one of those truths Ada salah satu kebenaran tersebut adalah is that there's two kingdoms. ada dua kerajaan. One is the kingdom of the world. Ada kerajaan dunia ini, And within that kingdom, there's certain truths that we share. dan di dalam kerajaan dunia ini ada beberapa kebenaran-kebenaran yang kita share, yang kita dapetin juga. Like the truths of breathing, eating, and sleeping. Seperti kebenaran kayak bernafas, tidur, dan makan. But when we claim to follow Jesus, Tapi waktu kita klaim kita sebagai pengikut Yesus, mengikuti Yesus, we also belong to this other kingdom. tapi kita juga menjadi bagian di dalam kerajaan yang lain. And we sang to that kingdom this morning, didn't we? Dan bukankah itu yang kita nyanyiin tadi pagi mengenai kerajaan tersebut? The songs we sang speak to our allegiance to that kingdom over the earthly kingdom. Apa yang kita nyanyiin itu adalah janji kita kepada kerajaan surga tersebut di dalam dunia ini. And so when we say we're following Jesus, we are saying we give allegiance to the kingdom of God over the kingdom of this world. Panjang amat. Sorry. So when we say When we sing, waktu kita nyanyi, that we are following Jesus, waktu kita mengikut Yesus, we are saying that our allegiance bahwa kita katakan bahwa janji kita, ikatan kita we're giving to the kingdom of God. kepada kerajaan surga. So, from that standpoint, let's name some truths. Jadi dari titik tersebut, mari kita bahas beberapa kebenaran-kebenaran. Number one, the day will come when language will no longer separate us. Yang pertama adalah bahwa ada satu hari di mana bahasa tidak lagi membatasi hubungan kita. And that's what we're seeing happening here today. Dan itu yang sedang terjadi sekarang ini, pagi hari ini, di tempat ini. Because you see, that kingdom isn't something that's off somewhere. It's already present here with us today. Bahwa kerajaan Tuhan tuh nggak jauh di sana. Tapi kerajaan Tuhan ini sekarang ini ada di tengah-tengah kita saat ini. And that's the good news the world does not Dan understand. itu adalah kabar baik di mana dunia nggak ngerti. I don't have to go to heaven to call you my sister or my brother. Saya nggak perlu pergi ke surga untuk memanggil Anda sebagai saudara-saudaraku. I don't have to have the same skin color as you to call you my sister or my brother. Saya nggak punya warna kulit yang sama untuk dengan Anda, tapi saya bisa memanggil Anda sebagai brother and sister. I don't have to have the same passport as you to call you my sister and my brother. Paspor kita beda, tapi saya bisa memanggil Anda sebagai brother and sister. Because in the kingdom of God, in the church, we're one family. Karena di dalam kerajaan Tuhan, di gereja, kita menjadi satu saudara, katakan amin. So let me start speaking to some of these truths. Jadi mari saya akan sampaikan beberapa kebenaran-kebenaran tersebut. One of the truths is that in this world in which we live, there are good times and there's bad times. Bahwa ada kebenaran yang mengatakan bahwa di dunia ini selagi kita hidup ada waktu-waktu baik, ada waktu-waktu tidak baik. And the world agrees with us. Dunia setuju dengan hal tersebut, But we believe tapi kita percaya that God is always present with us
in good times and in bad times. Kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir di masa enak, di waktu-waktu enak, atau di waktu-waktu tidak enak. God is present with us in all circumstances. Bahwa Tuhan hadir di dalam keadaan kehidupan kita apapun juga. And this is something the world does not understand. Dan itu adalah sesuatu yang dunia nggak ngerti. And even for us sometimes, it might be hard to understand and to see. Bahkan bagi kita sendiri seringkali sulit untuk mengerti dan sulit untuk melihatnya. These last 2 years in my life, it has been a very difficult journey. Dalam 2 tahun terakhir kehidupan saya menjadi perjalanan yang sangat berat dalam hidup saya. I went through some major changes with my jobs and with my community. Saya ada perubahan major, perubahan besar di dalam berhubungan dengan pekerjaan saya, dengan komunitas saya. I was the president of a college back in Kansas. Saya menjadi seorang presiden di satu college di Kansas. And there's many difficult things that happened. Long story short, last year I ended up leaving the college. Dan banyak hal bagi, tapi untuk membuat singkat, akhirnya saya keluar dari college tersebut. And through all this, God was with me. Dan dalam melewati masa-masa itu, Tuhan tetap beserta dengan saya. It was not easy. Gak gampang. And God and I argued many times. Dan saya dengan Tuhan banyak berargumentasi, banyak kali. Yes, I argued with God. Yes, saya berargumentasi dengan Tuhan. Because if God is going to be real to me, Karena kalau Tuhan benar-benar mau real, nyata dengan saya, then God needs to be someone that can accept me the way I am. saya taunya Tuhan bisa menerima saya apapun keadaan saya. So let me speak to the next truth. So let me speak to the next truth. Mari saya sampaikan dengan kebenaran berikutnya. The next truth is God knows us even better than we know ourselves. Yang kedua adalah Tuhan lebih mengenal kita dibanding diri kita sendiri. My sisters and brothers, do you believe that? Saudaraku, Anda percaya nggak itu kira-kira? Do you believe that truth? That God knows us even better than we know ourselves? Anda setuju nggak kalau Tuhan itu sebenarnya mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri? Because when we say we're following Jesus, Karena waktu kita berkata, oh saya mengikut Yesus, and we're claiming that we belong in the kingdom of God, oh saya menjadi bagian di dalam kerajaan Tuhan, then we also are claiming that this Almighty God knows me, knows Joe. dan kita mengklaim bahwa Tuhan yang punya langit bumi segala isinya ada di dalam kehidupan saya, mengenal Joe, Much better than I know myself. lebih mengenal saya dibanding diri saya sendiri. But in times of trouble, Tapi di dalam masa-masa sulit, this is when the evil one is the strongest. disitulah si iblis masuk. And the evil one wants to put doubt in our heads. Dan seringkali si iblis memberikan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. And makes us question, is God really present? Dan bertanya-tanya, apakah benar Tuhan hadir? And they start to think about that. You say, no, maybe I'm here by myself. Dan kita mulai berpikir, kayaknya nggak ada Tuhan deh. Saya di sini sendirian. But God is present in all circumstances. Tapi ingat bahwa Tuhan hadir di dalam masalah kehidupan Anda. And one way that I experienced this, and maybe you have also, Satu hal yang saya alamin, mungkin Anda juga pernah mengalaminya, God surrounds us bahwa Tuhan mengelilingi Anda with brothers and sisters. dengan orang-orang percaya, saudara-saudara seiman. They come to us as witnesses of God's presence. Mereka datang, mereka hadir sebagai saksi bahwa Tuhan hadir. They come and they hold us and they surround us. Mereka hadir, mereka memegang tangan kita dan mereka mengelilingi kita. I will confess to you Saya mau kasih pengakuan kepada Anda. that in some of my hardest moments I found it hard to pray to God. Banyak kali pada saat saya mengalami kesulitan, seringkali saya susah di dalam berdoa. Because I didn't even have words to speak. Karena saya nggak tahu kata-kata apa lagi yang mau saya sampaikan. But God's presence, the Holy Spirit was there. Tapi Tuhan hadir, Roh Kudus ada di sana. And that doubt never went away. Dan keraguan itu nggak pernah pergi.
I'm a parent. Saya sebagai orang tua, It's one of my greatest joys. suatu kebahagiaan buat saya. There have been many times in the lives of my children Di mana banyak dalam kehidupan anak-anak saya, when they were in trouble. di mana saat mereka ada dalam masalah. And as a parent, sometimes the only thing I could do was sit next to them, put my arm around them, or hold their hand. Seringkali saya sebagai orang tua nggak berkata banyak hal. Saya cuma mendampingi dia, saya cuma peluk dia, dan duduk bersama-sama dengan dia. It was a time of silence. Di mana ada waktu-waktu yang tenang, nggak berkata apa-apa. Sunyi, supi. We didn't have to speak, Kita nggak perlu berkata apa-apa. but we were present with one another. Tapi kita hadir satu dengan yang lain. God, my sisters and brothers, Tuhan, saudara-saudaraku, is always present with us, and that's a truth. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah suatu kebenaran. In times of trouble and in times of good. Di dalam keadaan baik maupun keadaan tidak baik. And just because God is present doesn't mean suffering won't be there. Pada saat Tuhan hadir bukan berarti penderitaan nggak ada loh. Because today we live in a fallen world where difficulties will face us every day. Bahwa ingat bahwa dunia ini udah jatuh dalam dosa dan penderitaan-penderitaan selalu datang. We must never expect difficulties to not be present. Jangan berharap bahwa yang namanya kesusahan itu nggak ada di dunia ini. Jangan berharap. But we must remember that God is present with us in all circumstances. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan hadir di dalam keadaan kehidupan kita apapun juga. A second truth I want to speak to today Hal kedua yang mau saya sampaikan buat Anda semua adalah is that God's goodness strengthens our faith. bahwa kebaikan Tuhan itu memperkuat iman kita. When we were children, Waktu kita jadi anak-anak, we acted like children, we walked like children, we talked like children. kita ngomong kayak anak-anak, kita bertindak seperti anak-anak, kita melakukan apa-apa seperti anak-anak. In our faith, sometimes that's where we're at. Dan di dalam iman kita sepertinya kita sama juga gitu. Our faith may not be very strong. Mungkin iman kita nggak begitu kuat. So in times of difficulties, that testing becomes that much harder. Dan seringkali pada saat masalah datang, ujian-ujian itu menjadi lebih berat lagi buat kita. But I want to encourage you to be strong today, my sisters and Tapi saya mau brothers. kasih semangat buat Anda semuanya untuk tetap kuat di dalam Tuhan. In any trials and temptations you are facing today, be strong. Apapun cobaan atau godaan yang Anda hadapin, percaya tetaplah kuat. Allow yourself to be tested. Izinkan diri Anda, hidup Anda untuk diuji sama Tuhan. Because in that testing, our faith can become stronger. Karena pada saat kita mengalami ujian, iman kita akan lebih kuat lagi. But that also means we must be willing to forgive ourselves. Tapi itu harus diingat juga, pada saat itu kita juga harus memberikan maaf buat diri kita sendiri. Because there are times we will fail. Karena seringkali kita bisa jadi jatuh. So are we willing to forgive ourselves to move forward and to make it right with God? our Apakah kita Savior? mengizinkan diri kita untuk memaafkan diri kita sendiri dan berhubungan baik dan dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan. I think of the story of Joseph in the Bible from the book of Genesis. Kalau kita membaca kisah Yusuf di Kejadian, We read the story about Joseph who had this wonderful life with his family and his father and his brothers. di awal-awalnya Yusuf mempunyai kehidupan yang enak bersama keluarganya dengan ayahnya. Yes, he was sort of spoiled. Agak dimanja, He had a beautiful goat that his brothers didn't have. dia mempunyai gaun yang luar biasa di mana abang-abangnya nggak punya. And one day that was all taken away from him. Dan satu hari semuanya diambil dari dia. And he was sent away. Dan dia dikirim pergi. I won't go through the whole story. You know Saya nggak that akan story. banyak cerita tentang itu, Anda tahu ceritanya. But the difficult years for him lasted a long time. Tapi masa-masa sulit di dalam kehidupan Yusuf itu berlangsung lama banget. But we know how that story ends. Tapi kita tahu akhir dari cerita tersebut, saudaraku. In the end, the difficult moments built
his strength and his faith. Anda tahu di akhir ceritanya bahwa dia imannya dibangun, imannya dikuatkan. And through that situation, Dan melalui situasi tersebut, God's goodness came and served a much larger community. kebaikan Tuhan lewat dia memberkati banyak orang dan banyak komunitas. Because God's goodness is there all along. Karena terus kebaikan Tuhan ada dalam kehidupan dia. His faith never wavered. Bahwa iman dia nggak pernah mundur, nggak pernah redup, saudaraku. And in that same way, my sisters and brothers, I want to encourage you today to be strong. Di dalam hal yang sama, saya juga mau memberi semangat buat Anda untuk tetap tetap kuat di dalam iman kepada Tuhan. Embrace your difficult moments and hang on to God. Hadapi kesulitan-kesulitan hidup Anda dan percaya andalkan Tuhan. Hold on to those who are walking with you. Oh, pegang orang-orang yang berjalan dengan Anda. But not only that, you have another job as followers of Jesus. Tapi nggak hanya itu juga, Anda punya tugas sebagai pengikut Yesus Kristus. Your job Tugas Anda is to look to your left, untuk lihat ke kiri, look to your right, lihat ke kanan, and hold on to your sisters and brothers who dan memegang tangan mereka, kiri kanan. who are struggling in difficult positions. Dan memegang tangan mereka yang juga mengalami kesulitan-kesulitan juga. Because we're called to be one family walking together. Karena kita dipanggil sebagai satu keluarga yang untuk berjalan bersama-sama. It's not just about difficulties we're facing individually, my friends. Bukan hanya kesulitan secara individual yang kita omongin di sini. In the book of Matthew, Di dalam buku Matius, Jesus speaks to the two greatest commandments. Tuhan berbicara kepada dua amanat agung. Do you remember them? Ingat nggak apa tuh amanat agung? Number one, Nomor 1, love God with all your strength, your might, all your being. Everything that's about you, love God. That's number one. bahwa kasih Tuhan Allahmu dengan segala kekuatanmu, dengan segala akal budimu. Dan Anda cintai kasih Tuhan. And similarly, number two, Dan nomor 2, love your neighbor as yourself. kasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. What does it mean for us to love ourselves? Bagaimana artinya di dalam mengasihi diri kita sendiri? The world will teach us one way to love ourselves. Dunia ngajarin, oh begini loh untuk mengasihi diri Anda sendiri. And these are narcissistic or Biasanya tuh lebih narsis. Narsis apa sih? Mencintai diri sendiri. that makes us focus on just ourselves. Dan fokusnya hanya kepada diri kita sendiri. And that's the path towards sinfulness. Dan itu akan membawa kita kepada dosa yang lebih besar lagi. But there's another type of self-loving that we're Tapi called. ada tipe lain di dalam cara mengasihi diri sendiri. And it starts with another truth. Dan itu dimulai dengan kebenaran lainnya. And the truth is this. Dan kebenarannya adalah You and me, all of us, are created in God's holy image. bahwa Anda dan saya, kita bersama-sama semuanya diciptakan menurut gambarnya Tuhan. Do we believe that? Anda percaya nggak hal tersebut? Do we believe that we're created in God's holy image? Anda percaya nggak bahwa Anda diciptakan dengan gambar Tuhan yang maha mulia, maha suci tersebut? So the love for self comes out of this love for God. Karena gambar diri kita dimulai dengan gambar Tuhan. And if we can't love ourselves, Kalau how can kita we nggak say bisa we love- mengasihi diri kita sendiri, how can we say we love God? gimana kita bilang kita mengasihi Tuhan? So it's this relationship between us and God that defines this love. Bahwa hubungan kita dengan Tuhan yang akan menentukan hubungan dengan sesama, dengan hubungan kasih tersebut. As a black person living in this country, Sebagai orang berkulit hitam yang hidup di negara ini, I've often been told I'm a lesser person. seringkali saya dibilang, oh lo orang yang di bawah, orang yang nomor 2 lah gitu. I have been told that I don't belong. Seringkali saya ngomong, oh kamu nggak bilang apa sih? Anda nggak berasosiasi dengan mana-mana gitu. And after a lifetime of this, I can believe these lies. Dan setelah berlama-lama, saya jadi percaya dengan kebohongan-kebohongan tersebut. And there's actually a time in my life that I did believe them. Dan ada di masa-masa kehidupan saya di mana saya percaya dengan apa yang diomongin orang tersebut.
I didn't believe I was worthy. Saya sempat percaya bahwa saya memang gak ada harganya. Worthy of love, kindness. Saya nggak berhak untuk mendapatkan kasih, nggak berhak untuk mendapatkan kebaikan. But there was this breaking through in my heart of understanding my relationship with God that says, if I am created in God's image, how can I not love myself and claim that I love God? Anda ngerti? Okay. So, Ulang. okay. So how can I claim Bagaimana saya bisa mengklaim to love God if I can't love myself? mengasihi Tuhan kalau saya tidak mengasihi diri saya sendiri? Did I say everything? Maybe I missed something there. I don't know. You miss a I lot. probably missed a lot. Sorry, brother. But the point is, Tapi intinya adalah, do we hold on to this truth, my sisters and brothers, apakah kita pegang kebenaran itu, saudara-saudaraku? of this love that made us who we are today? Tentang kasih yang membawa kita sampai saat ini. Perfect, just as we are. Sempurna sebagaimana kita adanya. We don't have to change. Kita nggak perlu berubah. God created our images in God's loving image. Bahwa Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambarnya Tuhan yang maha mulia. Which comes to the second commandment of loving our neighbor as ourselves. Dan membawa kita kepada amanat yang kedua, di mana mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. So in that same way, do we believe our neighbors are created in God's loving image? Itu yang membawa kita untuk percaya bahwa, apakah kita percaya bahwa sesama kita ini juga diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Don't answer that too quickly, Jangan menjawab terlalu cepat. because this next one might be difficult for you to hear. Karena berikutnya mungkin akan susah untuk Anda mendengarnya. Do we believe Apakah Anda percaya that our enemies are created in God's loving bahkan image? musuh kita juga diciptakan serupa segambar dengan kita, dengan Tuhan? Do we believe that person we don't like, that cheated us, is created in God's loving Apakah image? kita percaya dengan orang yang curangin kita? Apakah kita percaya orang tersebut juga diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan? So you see, my sisters and brothers, part of understanding God's goodness in our life is to understand our relationship with those around us. Jadi bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan adalah salah satu caranya melihat kehidupan orang-orang di sekitar kita. Not only those who love us, Bukan hanya mereka yang mengasihi kita, but also those who might have illness against us. bahkan dengan mereka yang bikin kita kesel. And this is so hard. Dan saya tahu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berat. When someone mistreats us or lies to us, Pada saat ada orang yang membohongi kita, memperlakukan kita dengan tidak benar. when someone does something evil against us, Ada orang-orang yang berbuat jahat di dalam kehidupan kita. it is so hard to love them. Dan sangat berat untuk kita mengasihi orang tersebut. I don't have an answer for you on that one, my sisters and Untuk bagian brothers. itu saya nggak punya jawabannya, saudara-saudaraku. All I know is what the Bible says and what I'm called to do. Yang saya tahu adalah jawabannya ada di dalam Alkitab untuk kita melakukannya. So I want to share a story with you. Saya mau berbagi cerita dengan Anda. One of the privileges I have in my current job with RLT Salah satu kehormatan buat saya dengan pekerjaan saya di RLT, is I get to walk with people on the Thai-Burma border where there's a lot of violence. Thai border. Yeah, Okay. Thai-Burma. Saya banyak berjalan dengan orang-orang yang ada di perbatasan Burma dan Thailand. As you know, the country of Burma has been in war for the last 30, 40 years. Anda tahu di Burma terjadi peperangan 30-40 tahun. The military has been ruling there in very ruthless ways. Bahwa militer di negara tersebut memimpin dengan kasarnya. Villages have been burnt down. Banyak desa-desa sudah dibakar. People have been killed. Orang-orang dibunuhin. Lands taken away. Tanah-tanah diambil. In the 1980s, early 1980s, Di awal 1980-an, when our family was still living in Thailand, waktu keluarga saya masih hidup di Thailand, I remember my mother going to the refugee camps to saya help. ingat mama saya di dalam pengungsian. That's over 40 years ago the refugee camps were there. 40 tahun yang lalu,
camp refugee atau tempat pengungsian itu udah ada di sana. Those camps are still there today with people. Tempat pengungsian itu masih ada sampai sekarang dan masih dipenuhi dengan orang-orang yang mengungsi. How do we as humans live with this kind of reality? Gimana kita sebagai manusia bisa hidup di dalam kenyataan tersebut? Right now in Burma, they're starting to see some sense of freedom as the military is being pushed away. Sekarang di Burma ada sedikit kayak kemerdekaan setelah militer agak disingkirkan. And so now the people are starting to uprise and push back and fight back. Dan orang-orang mulai melawan keadaan yang sudah terjadi lama tersebut. And so I have sisters and brothers there in Burma who are asking me, Pastor Joe, how do I love the Burmese military after what they've done to my family? Dan banyak orang-orang di Burma mengatakan, Pastor Joe, gimana saya bisa mengasihi militer di Burma yang sudah menyakiti dan membunuh keluarga saya? I don't have an answer for them. Saya nggak tahu jawabannya. God does. Tuhan punya. I don't know what that is. Saya nggak tahu apa itu, But this much I do know. tapi ini sesuatu yang saya tahu. I need to in some way not bring harm to them. Yang satu hal yang saya tahu, kita tidak boleh menyakiti orang-orang tersebut yang telah berbuat jahat kepada kita. So maybe the best gift I can give them Jadi salah satu hal yang bisa saya berikan kepada mereka is to forgive them. adalah mengampuni mereka. But let me be clear, forgiveness is not forgetting. Saya mau kasih tahu bahwa kita memaafkan belum tentu kita harus melupakan. And forgiveness is different than justice. Dan memaafkan berbeda dengan keadilan. Forgiveness means releasing what someone did to me to my God. Mengampuni adalah melepaskan apa yang orang telah lakukan jahat terhadap saya lepaskan kepada Tuhan. To say, God, I can't deal with this person. Tuhan, saya nggak bisa berperkara dengan orang ini. The evil or the bad thing they did towards me is so Kejahatan yang big. mereka lakukan terhadap saya terlalu besar. You need to deal with it. Biar Tuhan yang berperkara dengan orang ini. And in forgiving, the weight comes off my shoulder. Dan dengan mengampuni ada beban berat yang terlepas dari pundak saya. It might mean for the rest of my life there's a wall between myself and the person who harmed me. Mungkin di dalam kehidupan saya selanjutnya akan ada tembok besar antara saya dengan orang tersebut yang pernah menyakiti saya. I might need to keep my distance from them. Mungkin saya harus jaga jarak dengan orang tersebut. And maybe that's what love looks like in that situation. Mungkin itulah kasih di dalam situasi tersebut. But for me, I do believe it's in trials like this that our faith gets strengthened. Tapi saya percaya di dalam keadaan-keadaan seperti inilah iman kita semakin dikuatkan. So the last point I want to make is that God's goodness can be seen in our own growth. Bahwa hal ketiga, hal yang terakhir yang mau saya sampaikan bahwa kebaikan Tuhan bisa dilihat dalam pertumbuhan iman kita. In the book of Romans, Dalam kitab Roma, chapter 5, ayat 5, Roma 5, 1 through 5 reads, remind us that suffering produces perseverance. bahwa penderitaan memberikan kekuatan. Perseverance, character, character, hope. Bahwa dari kekuatan menghasilkan karakter, karakter memberikan pengharapan. I want us to think about this word hope. Dan saya mau kita ingat dengan satu kata harapan atau pengharapan. My sisters and brothers, one of the greatest gifts we as Christians can give the world is hope. Saudaraku, ada satu hal yang sangat-sangat penting yang bisa kita berikan kepada dunia adalah pengharapan. We may not always understand what is going on, Mungkin kita banyak kali nggak ngerti apa yang terjadi. but if we're able to push through our difficult times and grow in our faith, our hope will grow. Ingat, pada saat kita menjalani semua kesulitan-kesulitan kehidupan kita, kita taruh iman kita atas permasalahan kehidupan kita. Ingat, kita nantinya bisa memberikan pengharapan kepada orang lain. And in that, a new day will come.
Dan pada saat hari baru yang akan datang, those difficulties we're facing today will move aside. kesulitan-kesulitan kita yang pernah ada itu akan terpinggirkan. Not because they're gone, Bukan karena udah hilang masalahnya, but because our focus is not there. It's on God and the Christian faith we've been called to walk. bahwa fokus kita bukan lagi kepada permasalahan kita, tapi fokus kita kepada saat kita berjalan bersama Tuhan ke depannya. Because that difficulty we're facing today, Bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sekarang ini, that's only going to get replaced with the difficulty of tomorrow. bahwa akan digantikan dengan apa? Kesulitan yang lebih besar lagi di hari esok. And the difficulty of tomorrow is going to get replaced with the difficulty of the day Dan after that. kesulitan di hari besok akan digantikan dengan kesulitan di hari lusa. As Christians, the hope that we have Sebagai orang Kristen, pengharapan yang kita miliki pulls us away from the difficulties and focuses itu on our menarik God. kita jauh dari kesulitan-kesulitan kita dan melihat kepada sesuatu yang baru. And that's a good news the world needs to hear Dan from itu us. adalah kabar baik yang dunia mau lihat dan mau dengar dari kehidupan kita. So no matter what language we speak, Jadi nggak masalah bahasa apa yang Anda pergunakan, what church we belong to, gereja mana Anda menjadi bagiannya, our job tugas on, kita on this earth at this time di dunia ini saat ini is to share this hope with the world berbagi pengharapan kepada dunia ini. and how the world deals with difficulties Dan bagaimana dunia menghadapi kesulitan-kesulitan. and find a new way forward. Dan mendapatkan cara-cara baru ke depannya. So my sisters and brothers, Jadi saudaraku, these difficulties we're facing is not about just me. bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapin bukan hanya bicara tentang gue nih, saya nih. It's not even about the church, Bukan bicara tentang gereja. but it's about following Jesus faithfully. Bahwa berbicara tentang bagaimana kita mengikut Yesus dengan setia. And keeping our focus on that journey. Dan tetap fokus di dalam perjalanan kehidupan kita. Let's come together in prayer. Mari kita berdoa bersama-sama. Pemusik maju ke depan. Creator God, we come to you today with grateful hearts. Bapa di surga, kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Lord, I want to thank you for this incredible day you've given us. Bersyukur untuk hari yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Lord, I want to give you thanks for this incredible church you have planted here. Tuhan, kami bersyukur untuk gereja yang luar biasa yang Tuhan tempatkan di tempat ini. Lord, I ask that you come and be with all the members who are gathered here today. And Tuhan, those aku afar. berdoa untuk Engkau ada bersama setiap member yang ada hadir pada pagi hari ini. Lord, we also pray for those who may not be present here today, but joining us through video or other means. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mereka yang gak hadir secara fisik, tapi mungkin hadir secara online. Lord, I ask that you come and fill this church with your spirit. Tuhan, terus Engkau datang dan penuhi gereja ini, penuhi hidup kami dengan roh-Mu. Fill them with your love, Lord. Penuhi kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Fill them with your goodness. Penuhi kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Lord, just use them for your ministry in the city of Philadelphia. Pakai mereka, Tuhan, untuk menjadi pelayan-Mu, Tuhan, untuk memenuhi kota ini. Lord, find ways to remind them of your ever presence among them. Oh Tuhan, ajar kami untuk bisa menemukan Engkau, Tuhan, di dalam masalah-masalah kehidupan kami. Lord, give them strength not to take their focus away from you, but to follow you. Kuatkan kami, Tuhan, untuk melihat fokus kepada Engkau dan mengikut Engkau senantiasa. And ultimately, Lord, may your kingdom be made known in Philadelphia Dan through biar the church, biar Lord. kerajaan-Mu, Tuhan, boleh dinyatakan lewat gereja ini, Tuhan. Lord, today I lift up this church to you and ask that you do with it as you will. Tuhan, kami bawa gereja ini ke dalam tangan-Mu, biar kehendak-Mu yang jadi atas gereja ini. And these things, Lord, we pray in Jesus' blessed name. Dan kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan. Amen. Amen. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Pastor Joe. Mari kita bangkit berdiri, let's stand on your feet. Mari kita respon firman Tuhan pada pagi hari ini. Yes, Lord. Biar Tuhan selidiki hati kita, biar Tuhan berbicara buat kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. dan menilai hidupku. Tak ada yang Ada yang tersembunyi bagimu. tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku. lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu? Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu Yang maha tahu dan menilai. dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu Kebaikanmu yang tak pernah yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Mari angkat tangan kita, katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Yes Lord, benar Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Yang mau berjalan bersama Yesus, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita, saudaraku. Dan sekali lagi saya mau ingetin untuk Anda yang mau daftar retreat, Anda yang mau daftar untuk 5K Run, kita boleh ketemu di PAX Cafe. For those of you who wants to sign up for retreat, wants to sign up for 5K Run, just meet on the PAX Cafe. There is a table there. Mari kita bawa persembahan kita pagi hari ini. Let's lift up your envelope. Thank you Jesus. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang kebaikan-kebaikannya gak bisa dihitung. You are so good Lord Jesus. And we cannot count your blessings. We cannot count your goodness Lord Jesus. Pagi hari ini kami membawa persembahan kasih kami Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Dan this morning we bring our offering Lord Jesus. To show our gratitude toward you Lord Jesus. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. We thank you Lord for your love to us. Tuhan kami berdoa untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang butuh kesembuhan. Tuhan adalah jawaban. Lord, we pray for those of them that looking for a job or need healing power. You are our answer, Lord Jesus. Kehadiran kami memberkati kota ini. That we are here to bless this city. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Saat ini saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Let's pray our Lord's Prayer. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan
Tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan, lift up your hands. Dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin engkau saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri, ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan setiap harinya. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, amin. To God be the glory, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.